Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dede Rohendi dari UPJJ UT Bandung dengan prodi Pendidikan Ekonomi, NIM bernomor 05307491. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas 3 dari mata kuliah Inovasi Pembelajaran dengan judul Implementasi Asesmen Adaptif bagi mahasiswa dan dosen agar belajar lebih efisien dan efektif. Selamat menyaksikan. Halo, di sini saya akan mempresentasikan asesmen berbasis artificial intelligence dengan saya Dede Rohendi. Asesmen yang akan dipelajari pada presentasi kali ini yaitu yang pertama definisi asesmen, yang kedua fungsi dan tujuan asesmen, yang ketiga prinsip dasar asesmen, dan yang keempat adalah contoh instrumen. Pertama, definisi asesmen. Apa itu asesmen? Asesmen adalah proses pengumpulan atau pengolahan suatu informasi untuk menilai, mengukur, atau mengevaluasi suatu objek seperti peserta didik, mahasiswa, karyawan, atau program guna mendapatkan data, dan data tersebut akan dipakai untuk membuat keputusan atau fungsi dan tujuan asesmen. Fungsi dan tujuan asesmen ada 3. Pertama untuk siswa, kedua untuk guru atau dosen, dan yang ketiga untuk kampus atau sekolah. Fungsi dan tujuan asesmen untuk siswa adalah mengevaluasi diri, motivasi, dan regulasi diri. Sementara fungsi dan tujuan asesmen untuk guru adalah pelaksanaan, perencanaan, dan evaluasi pembelajaran. Jadi kita bisa tahu bagaimana dengan cara apa kita mengajar kepada siswa atau kepada mahasiswa. Dan sementara fungsi dan tujuan asesmen untuk sekolah atau kampus yaitu pertama untuk pendidikan mutu, kedua untuk pengambilan keputusan, dan yang ketiga sebagai laporan pertanggungjawaban. Dasar asesmen ada 4. Yang pertama otentik. Otentik berfokus pada di mana siswa atau mahasiswa dilibatkan dalam tugas-tugas nyata yang relevan dengan kehidupan nyata untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka setelah proses pembelajaran. Yang kedua bermakna, itu berfokus pada relevansi hasil penilaian pada proses pembelajaran yang didapatkan oleh siswa atau mahasiswa. Yang ketiga yaitu berdiferensial. Apa artinya? Yaitu di mana dosen dan guru menanggapi dan memahami bahwa tingkat minat bakat setiap siswa atau mahasiswa adalah berbeda. Dan yang keempat adalah berkelanjutan, yaitu di mana proses pembelajaran harus terintegrasi dan terus berkelanjutan. Macam-macam asesmen. Pertama, asesmen diagnostik. Apa itu asesmen diagnostik? Asesmen diagnostik adalah penilaian awal yang dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta kondisi awal siswa atau mahasiswa baik dari segi kognitif maupun non-kognitif. Asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah penilaian di akhir periode pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana siswa atau mahasiswa telah menguasai materi yang diajarkan. Dan yang ketiga adalah asesmen formatif. Asesmen formatif adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau kemajuan siswa atau mahasiswa dan memberikan umpan balik guna memperbaiki proses belajar. Terakhir adalah contoh instrumen asesmen. Bisa dilakukan dengan 6 cara. Pertama dengan rubrik penilaian, bisa dengan observasi, bisa dengan presentasi, bisa dengan objek, bisa dengan tekstur tulis, dan yang terakhir bisa dengan presentasi. Sekian yang bisa dapat saya presentasikan mengenai implementasi asesmen adaptif bagi mahasiswa dan dosen. Mudah-mudahan untuk pendengar semuanya ada manfaat dan ada maslahatnya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.